Pokoknya apa yang pendeta bilang, mohon maaf loh, dia kan bawa kitab kemana-mana gereja tebal begini. Mana dia tahu isinya itu? Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat teman-teman. Ketemu lagi bersama saya. Teman-teman, Yahya Walloni. Teman-teman tahu Yahya Walloni adalah orang juga terlibat dalam kasus penistaan agama. Tapi itu sangat mudah di Indonesia ketika kamu hanya menghina agama orang Kristen. Ya, itu bukan kasus yang besar seperti apa yang dialami oleh MKC. Yang sama-sama juga adalah seorang yang tersandung kasus penistaan agama. Tetapi bagi Yahya Walloni hari ini sudah bebas, lega untuk bernafas karena dia sudah keluar dari penjara. Ketika dia keluar dan dia masuk kepada sebuah podcast, Deddy Corbuzier, dia mengatakan waktu itu saya ngomong seperti dipengaruhi iblis, ya. Di dalam hatinya seperti itu, seperti bukan dia lagi. Nah, dan dia diperlakukan baik oleh orang yang ada di dalam penjara, oleh orang-orang Kristen, ya, diperlakukan baik. Tapi bagaimana apa yang terjadi dengan MKC? Teman-teman silakan searching sendiri. Bahkan pelakunya adalah salah satu penegak hukum yang punya, kamu pasti tahu itu. Dan teman-teman sekalian, dia mengeluarkan ungkapan lagi yang saya tidak tahu, bahwa kalau dulu dia menyadari bahwa ketika dia menjelekkan agama Kristen, sepertinya dia sedang dikuasai oleh iblis. Tapi sekarang kumat lagi, ya. Sekarang kumat lagi. Maka saya mengatakan, memang kalau dia tidak berbicara tentang agama Kristen, ya dia dapat pemasukan dari mana gitu, ya. Dia dapat uang dari mana? Karena dia adalah seorang ustaz yang muncul dengan kontroversi, menjelek-jelekan dan memberikan data-data palsu tentang kekristenan, mengaku pendeta, padahal ya teman-teman silakan nonton YouTube-nya Pak Esra Soru yang sudah ke Papua, yang selalu menjadi andalannya Yahya Walloni yang mengatakan saya pendiri ini bla bla bla. Orang-orangnya, saksi matanya semua masih hidup dan sudah wawancarai oleh Pak Esra Soru. Nah, teman-teman, baru-baru ini dia mengatakan hal ini. Biasa ada ya. Oh, nggak bisa. Karena agama ini kan memang dididik dari dasar basic yang suci. Tapi kalau selain Islam itu blow on biasanya. Oh, luar itu sudahlah. Pokoknya apa yang pendeta bilang, mohon maaf loh, dia kan bawa kitab kemana-mana gereja tebal begini. Mana dia tahu isinya itu? Tapi orang Islam, mohon maaf orang Islam, dia kan bawa kitab kemana-mana gereja tebal begini. Mana dia tahu isinya itu? Saya akan mengupas ini banyak sebenarnya, videonya agak panjang, tapi saya mau fokus kepada apa yang dia katakan, bahwa pendeta itu ke gereja bawa Alkitab setebal itu, dia tidak paham artinya, isinya. Nah, teman-teman, apakah itu bukan sebuah bentuk penghinaan mungkin? Ketika dia berbicara pendeta sebagai jabatan gerejawi yang mendedikasikan hidupnya, dirinya, waktunya untuk belajar Alkitab, kemudian dia membawa Alkitab sebagai seorang pendeta, dan kemudian dia berkata, sekalipun bahwa pendeta bawa Alkitab tebal, dia tidak tahu apa isinya. Apakah dia sedang menceritakan dirinya dulu? Saya juga tidak memahami itu. Tetapi jelas ini adalah sebuah pelecehan terhadap jabatan gerejawi, yakni pendeta, ya teman-teman ya. Nah, Yahya Walloni apakah kira-kira dia mengatakan itu juga sedang dirasuki setan, atau kemudian memang dialah setan itu? Nah, oleh karena itu teman-teman, dia mengatakan demikian, memang itu sangat melukai hati ya teman-teman, tapi mungkin menurut dia itu adalah hal yang biasa. Nah, teman-teman, apa yang mau kita respon dari hal ini? Ketika Yahya Walloni ya lolos dengan undang-undang yang sangat ringan, tuntutan minimum ya dari segala yang sudah diputuskan, dia mendapatkan hal yang minimum, sementara MKC mendapatkan maksimum tanpa ada pertimbangan untuk meringankan. Nah, Yahya Walloni keluar kemudian dengan luar biasa, dan sekarang sudah mulai bermanuver untuk berbicara yang tidak lagi tentang iman Kristen. Bagaimana menurutmu teman-teman? Apakah ucapan maaf yang katanya harus begitu karena itu kasih membentuk orang menjadi lebih baik? Teman-teman sekalian, saya akan tetap mengcounter segala apa yang dikatakan oleh Yahya Walloni yang merupakan kesalahan berpikir beliau yang mengatakan pendeta bawa Alkitab tapi tidak tahu isinya. Jelas ini hal yang salah. Ketika seorang mau menjadi pendeta, teman-teman, dia harus melewati beberapa tahap, mungkin sekolah Alkitab, atau sebelum ada STT ada yang namanya memang ya sekolah Injil, atau sekolah mengerti tentang Alkitab itu sendiri, dan itu waktunya saat ini sekolah Alkitab paling tidak 4-5 tahun yang dipelajari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tafsir, hermeneutika, homiletika, dan sistematika lainnya. Bagaimana mungkin orang ini kemudian ujuk-ujuk mengatakan pendeta tidak mengetahui apa itu isi Alkitab? Maka saya menduga bahwa dia sedang curhat kepada dirinya sendiri, bahwa dia dulu adalah sebagai ngaku-ngaku pendeta
dan odong-odong. Sudah ngaku-ngaku odong-odong lagi ya teman-teman ya. Nah maka ini teman-teman sebenarnya tidak sehat ya bagi kerukunan umat beragama. Tapi saya heran banyak orang yang mempercayai beliau ini ya dan menganggap ini adalah bagian daripada dakwah, sehingga melalui beliau banyak orang yang berjumpa dengan kebenaran. Apakah benar demikian teman-teman? Bagaimana kalau seorang Kristen yang melakukan itu? Oh itu mungkin ustadz-ustadz itu bawa itu semuanya buta huruf. Kira-kira teman-teman marah atau tidak? Jadi jangan merasa bahwa sensitivitas itu hanya ada pada golongan tertentu atau kepada agama tertentu. Semua kita sama-sama punya sensitivitas ya. Kita semua punya ketersinggungan dan kita percaya kita ada di negara hukum, harusnya adil seadil-adilnya. Oke teman-teman sekalian, biarlah ini menjadi pertimbangan kita bersama agar kita dalam berdiskusi lintas iman jangan mengeluarkan kata-kata yang hoax atau merendahkan bahkan menghina keyakinan agama orang lain. Tuhan Yesus memberkati kamu. Bye-bye.